Halo teman-teman Universe YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia. Oh ya, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat untuk pemenang Riffroids di konten sebelumnya. Dan juga terima kasih yang sudah mau ikut berpartisipasi menjawab kuisnya. Ini adalah Rift Tank dari Kak Nia, salah satu anggota Indonesia Rivers Club yang eventnya pernah gue post juga sebelumnya di channel ini. Dan di episode kali ini gue mendapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Nia mengenai Rift Tank kesayangannya. Penasaran kayak gimana soal sistem filtrasi dan bagaimana cara dia merawat akuarium lautnya? Langsung aja kita tonton videonya. Check this out. Jadi pengalaman riffing gue itu udah sekitar 8 bulan. Kenapa Rift Tank? Karena berasa kayak snorkeling setiap hari gitu. Terus udah gitu perhatian sama koral-koralnya tuh jadi lebih ekstra. Dia kenapa kurang mekar, kenapa warnanya berubah gitu kan. Terus kayak penyusunan kayak coral scapingannya itu juga udah ada yang warna merah, harus jangan ditabrakin ke merah lagi, jadi kurang asik gitu melihatnya. Jadi cycling itu aku satu bulan doang, itu juga yang waktu itu tanknya kecil. Nah dari tank kecil itu ke tank yang gede, itu kalau yang pas yang gede ini nggak perlu cycling lagi. Jadi yang waktu tank kecil itu waktu 1 bulan cycling, saking nggak pengen banget gitu loh, pengen ada isinya di akuarium. Nah itu tuh aku beli ikan 4 biji dan itu mati semua dalam 1 hari. Top up itu kalau berapa bulan sekali kayaknya nggak per bulan ya, soalnya kalau top up itu kan pakai auto top up. Jadi auto top upnya itu ya paling isi galonnya itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali udah. Kalau kasih makan ikan itu pakainya pelet ikan, belinya di Sumenep. Kalau kasih makan koral dia pakai Coral Food Delight, kadang juga pakai rebon. Tapi kalau ikan tuh doyan juga tuh sama rebon. Selang-seling. Jadi selang-seling lah. Samnya itu aku ukuran 60-40 kalau nggak salah. 60-40. Nah, chambernya itu ada 5. Yang pertama dia turun dari tank. Itu ada kayak semacam tempat sampah, isinya kapas terus buat nyaring kotoran yang besar lah. Terus habis itu langsung masuk ke skimmer. Dari skimmer masuk ke chamber yang rumah bakteri. Bakterinya itu ada momogi sama batu apung. Dari situ baru ke DSB, deep sand bed. Terus ada bakaunya juga, tempat buat refugium. Kayak sebenarnya tuh kemarin punya cetonya juga taruh situ. Tapi kayaknya karena ada ikannya, kayaknya dimakan juga sama ikan cetonya. Nah, terus ya udah masuk ke Kaltnes. Dari Kaltnes baru ke return pump buat naik lagi ke tank.
Menurut aku dosing itu sih perlu. Terus kalau aku dosingannya sih pakainya itu cup washer. Cup washer ini biasanya buat stabilin pH karena aku nggak pakai air RO. Jangan ditiru ya teman-teman. Karena nggak pakai air RO, ya udah pakai cup washer biar pH-nya tuh lebih stabil gitu aja. Kalau WC biasanya aku pakai NSW, jadi waktu itu pernah pakai garam yang bermerek gitu, yang buat laut, tapi kok keruh, nggak bening-bening, udah semalaman. Karena kalau NSW itu kan pengganti nutrien-nutrien yang ada di air kan, jadi ya udah pakai NSW aja lah. Walaupun kata orang NSW banyak parasitnya, tapi ya nggak juga kok. Sebulan itu WC aku 4 kali karena seminggu sekali WC-nya gitu. Jadi ya paling 20% kayak setengah galonnya gitu. Jadi Big 3-nya itu aku ganti pakai WC aja per minggu, setengah galon. Biota favorit Dori. Tapi sekarang lagi pengen ini sih, kayak jatuh cinta sama Botana. Jatuh cinta. Kayak jatuh cinta sama Botana, tapi belum sempet beli ikan-ikannya, baru cuma punya kayak Botana kasur, Botana coklat, sama Botana kuning. Kalau koral itu biasanya aku sering banget ngeliatin Gonio yang pink. Itu cantik banget sih. Pengalaman yang nggak dilupain seputar reef tank, waktu mau upgrade tank. Jadi waktu mau upgrade itu ada temen bilang kalau misalkan dia itu tuh baru niat sebenarnya, mau upgrade dari 40 ke berapa ya, masih nggak tahu kan mau ke 60 apa ke 80. Terus ada yang ngabarin, terus ya udah berapa ukurannya, 80 full set lagi. Wah, berapa harganya? Ini murah banget gitu. Ya udah akhirnya beli full set tank yang 80-50 itu udah sama lampu, udah sama wave, udah sama overflow, udah sama sump, udah sama isi-isinya. Itu hoki banget sih dapet yang kayak gitu, parah. Karena tuh orangnya waktu itu mau pindah ke Surabaya, adalah temen YouTuber kita juga. Udah, akhirnya malam itu juga abis transfer malamnya diambil. Terus udah kepak-kepakin semuanya. Jalan ngambilnya itu waktu itu pakai pick up. Lumayan kan, ada pick up. Ya udah ngambil pick up. Terus ya udah sampai rumah ternyata baru bisa dibenerin, baru bisa di set kayak gitu udah jadi. Itu tuh 2 hari 3 hari ke depan. Karena ada suatu masalah, itu kacanya gompal gitu. Kirain pecah kan. Ya ini gimana biota-biotanya, ikan-ikannya. Terus ya udah akhirnya udah dipakai sealant doang itu, tapi untungnya gompalnya tuh nggak dalam. Pakai sealant, ditambal, udah akhirnya langsung bisa scaping. Cuma sayangnya sih banyak biota yang mati, kayak payungan, terus udangnya juga mati, terus ada beberapa ikan juga yang mati sih. Sisanya cuma sedikit, kayak cuma karang kuku sama cendol, itu tuh yang paling bertahan, sama zoa, udah. Oke, detail tanknya itu 80 x 50 x 50 maintainnya. Nah kalau samnya ukurannya 60, 40, 60-40 lah kira-kira. Lampunya ada Spectra V1, tapi ada 2 biji kanan kiri. Scapingannya itu scaping sendiri aja. Biasanya aku nggak pakai lem sih, scaping sendiri. Terus yang satu tuh yang masih putih, yang di sebelah kanan, itu tuh dia baru berapa bulan gitu. Adalah 3 bulan. Pasirnya pakai pasir biasa sih.
Jadi untuk main drift tank itu sebenarnya sih nggak harus pusing ya. Jadi kan kita punya hobi ya biar gimana harus jadi lihatnya tuh biar betah gitu. Jadi biar betah gimana ya cara scapingannya tadi, kayak warna-warnanya. Yang pink jangan dipingin lagi, yang hijau jangan dihijauin lagi, jangan ditabrak lah, jangan dideketin. Buat lagi yang main drift tank, lagi baru nyoba-nyoba, jangan berkecil hati lah. Kayak misalkan baru punya drift tank nih, baru mau hobi, itu nggak apa-apa, coba aja. Karena emang yang dibutuhin itu pengalaman. Jadi kita tahu gitu loh, gimana itu koral kenapa nguncup, itu warna kenapa pudar. Nah, jadi kitanya koralnya happy, ya kitanya juga happy ngelihatnya. Bye-bye! Itu tadi sedikit cerita dari Kania seputar drift tank-nya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar drift tank-nya, bisa follow aja Instagram-nya langsung yang udah gue tulis di kolom description juga. Sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih telah menonton, tetap semangat dan happy drifting guys. Cheers!